من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل: يسن رفع اليدين في 4 مواضع. Disunnahkan sunnu raf'al yadain fi 4 mawadhi'. عند التكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول. Kalau al-musannif berkata, al-musannif yusannu disunnahkan raf'ul yadain mengangkat kedua tangan fi 4 mawadhi' dalam 4 perkara, 4 tempat. Inda takbiratil ihram, yang pertama di waktu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Wa indar ruku', dan ketika akan ruku' atau bersamaan dengan ruku'. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal bangun dari ruku'. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangun dari tasyahud pertama. Ini adalah sunnah yang hendaknya setiap talibul ilmi, setiap orang, setiap muslim, setiap muslimah melakukan dan mengamalkan sunnah ini, yaitu mengangkat kedua tangan ketika dalam posisi-posisi yang disebutkan. Mengangkat kedua tangan dalam semua gambaran, bahkan dalam takbiratul ihram, adalah sunnah. Jadi kalau ada orang sholat langsung Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan sama sekali, hukum sholatnya sah. Tapi jangan dikerjain. Ya, tetap jangan meninggalkan sunnah tersebut, ya, untuk mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, cara mengangkat tangan bagaimana? Ya, cara mengangkat tangan. Kalau dalam setiap takbir adalah dengan keadaan tangannya terbuka, tidak digenggam. Tulis sunnah-sunnah di dalam mengangkat kedua tangan. Pertama, 1, tangannya terbuka, tidak digenggam, tidak dikepal, terbuka. Wa tawjihu batniha ila al-qiblah, menghadapkan bagian dalamnya ke arah kiblat. Enggak begini. Ini kan terbuka juga tapi enggak kiblat. Ini yang sunnah. Ya, begini. Arahkan bagian dalamnya ke kiblat dan terbuka, jangan begini. Terbuka. Terus jari-jarinya sedikit direnggangkan. Tidak terlalu renggang sampai seperti ini dan tidak terlalu rapat sampai seperti ini. Sedikit direnggangkan jarinya. Begini. Sedikit saja. Jadi kayak normal aja. Gak usah dipaksain ditutup. Dan gak usah dipaksakan dibuka. Kemudian menjadikan posisi ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga, sejajar, bukan menempel. Sejajar artinya di sini. Ini kan sejajar, ini telinga, dia sebelahnya. Jadi kalau seandainya dibilang dia bukan di sini, Kak. Salah kalau orang Allah terus dia nempelin di ujung ini, enggak. Sejajar bukannya yaltasik, tetapi yuhadhi. Yuhadhi itu sejajar. Segini. Jadi lebarnya tetap lebar, tetapi sejajar dengan telinga. Bagian jempol ini sejajar dengan bawahnya. Dan bagian atasnya sejajar dengan bagian atas telinga. Jadi kalau seandainya dideketin begini, tetapi jangan dideketin, dijauhin begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti mana mulainya, mana akhirnya kita akan sebutkan waktunya. Ini sekarang posisi setiap takbir. Mau takbiratul ihram, mau takbir yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya dengan cara yang sama. Kemudian mana tadi? Jadi jempolnya sejajar dengan bagian bawah telinga,
jari atau ujung jarinya sejajar dengan bagian atas telinga, sejajar. Dan dua telapak tangannya ini sejajar dengan pundak. Di sini posisinya. Ini sejajar sama ini, sejajar sama ini. Set, bukannya ke sini. Tetapi dia sejajar dengan pundak. Begini. Ini adalah yang paling sempurna di dalam takbir dan diamalkan, jangan ditinggalkan. Sunnah takbir dengan cara seperti ini. Aqallu takbir, aqallu sunnah. Nah, tulis juga minimalnya sunnah dari dalam takbir yang mendapatkan sunnah, bukan takbir, afwan. Minimal mengangkat tangan atau sunnah mengangkat tangan, minimalnya adalah sekedar mengangkat. Jadi walaupun dia bangun begini terus dia cuma begini doang. Dapat sunnahnya, dapat. Tapi jangan dikerjain kayak gitu. Kerjakan yang paling sempurna. Tapi untuk kategori sudah termasuk mengangkat tangan atau tidak, betul, sudah masuk mengangkat tangan dengan sekedar mengangkat sedikit, walaupun sedikit, Allahu Akbar, gitu doang. Nah, maka itu sudah dapetin pahala mengangkat kedua tangan, walaupun ini adalah pahala yang kurang sempurna. Sempurnanya adalah dengan cara yang tadi kita sebutkan. Fahim tum? Itu adalah caranya, kaifiyah. Waktunya kapan? Nah, waktunya beda-beda. Takbiratul ihram ada waktunya, ruku' ada waktunya, tidak ada waktunya, kita akan sebutkan. Kalau di waktu takbiratul ihram, yaitu ketika kita mengucap Allahu Akbar dalam takbir yang pertama, ya, itu disunnahkan memulai Allahu Akbar dengan mengangkat Allahu Akbar dan menyelesaikan ra dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, ra-nya ini bersamaan dengan selesainya tangan kita di atas. Allahu Akbar. Baru taruh. Ketika meletakkan enggak baca takbir lagi. Ini adalah kaifiyah yang paling afdal dari banyaknya kaifiyah, beberapa cara. Ada yang mengatakan caranya dimulai takbir Allahu Akbar sampai selesai, ada. Tapi kaifiyah yang tadi saya sebutkan yaitu mengangkat tangan pertama Allahu Akbar baru meletakkan. Jadi ketika meletakkan udah enggak baca. Itu adalah yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa ini yang paling afdal dalam kaifiyah takbiratul ihram atau kaifiyah mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram. Tapi pendapat kedua yang termasuk bagus juga dan enggak masalah, dapat sunnah juga, itu Allahu Akbar mengangkat dari awal Allah sampai akhir baru naro dengan akhirnya ra takbiratul Allahu Akbar. Ini kaifiyah yang kedua, levelnya di bawahnya. Ada lagi mengangkat dulu Allahu Akbar. Kaifiyah yang ketiga yaitu mengangkat dulu Allahu Akbar sambil dia takbir dia meletakkan tangannya. Tapi yang paling afdal yang pertama, memulai dengan mengangkat Allahu Akbar yantahi ma'ar rafa. Allahu Akbar selesai baru ditaruh. Hadza fi takbiratul ihram, dalam takbir yang pertama, memulai takbirnya dengan mengangkat dan menyelesaikan takbirnya dengan keadaan posisi tangan di atas. Menyelesaikan takbirnya dalam keadaan posisi tangan di atas. Kemudian menurunkan tangannya tanpa membaca apapun. Menurunkan kedua tangannya tanpa membaca apapun. Ada kaifiyah yang paling afdal. Bisa ditulis gak tuh? Tulis. Ya, memulai takbir memulai mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Dan menyelesaikan menyelesaikan takbirnya dengan posisi tangan masih di atas. Dan menyelesaikan takbirnya dengan posisi tangan yang masih di atas. Kemudian menurunkan tangannya dengan tanpa membaca apapun. Itu kaifiyah yang paling afdal. Allahu Akbar. Baru naruh. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian anda ruku'. Ketika ruku', kalau anda ruku', kapan waktunya mengangkat kedua tangan? Kan ente masih mau ruku' nih. Ente bilang Allah hanya tadi rafa' tidak takbir ya. Allahu Akbar. Nah,
ketika mengangkat dari pertama takbir. Jangan gerak dulu. Jangan langsung Allahu Akbar, enggak. Tapi sebelum ruku mengangkat tangan dulu. Allah. Pas udah nyampe sini barengan sama tangannya sama badannya turun. Contohnya begini. Dia ruku, dia lagi mau ruku. Udah selesai surat, Allahu Akbar. Begitu. Mulai mengangkat udah baca Allahu Akbar, turun. Sambil turun menyelesaikan tangannya juga ditaruh di bawah. Sambil dia udah ruku. Hakata. Karena memang disunahkan dalam takbir dalam apa? Semua bacaan takbiratul intiqalat. Tahu takbiratul intiqalat? Takbir perpindahan dari ruku, dari berdiri ke ruku, dari i'tidal nanti ke sujud, itu disunahkan mulainya ketika awal pergerakan dan selesainya takbirnya ketika sampai kepada posisi selanjutnya. Misalnya berdiri, Allahu Akbar. Bar itu benar-benar kita sudah narok jidat kita di bawah atau apa, kening kita di bawah. Kemudian ketika bangun Allahu Akbar, bareng dengan kita duduk, roknya kita udah sebut. Jadi jangan Allahu Akbar baru duduk. Allahu Akbar, dianya baru ruku. Atau dia ruku dulu baru selesai baru Allahu Akbar. Boleh aja, tapi afdalnya mulai dari awal dia pindah, selesai takbirnya ketika dia sudah sampai. Paham tuh? Maka tadi begitu juga. Tapi kalau ruku enggak malahan. Walaupun dia sunahnya ruku kan Allah, ini enggak, angkat dulu Allah baru dia turun. Allahu Akbar baru turun ke bawah. Dan menyelesaikan takbirnya bersama akhirnya. Bersama akhir daripada rukunya. Faham tuh? Yang ketiga, indal i'tidal. I'tidal berarti bangun dari ruku. Ya. Ini bacanya sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Sama, disunahkan mengangkat tangan. Fa yarfa'uhuma ma'a ibtida'ir rafa' ila al-intisab. Fa idza intasaba arsala yadayhi. Sami Allah, mengangkat bareng sampai sami Allahu liman hamidah. Hamidah berhentinya di atas. Baru dia kan lepas. Tangannya di bawah. Ya kan? Tidak di atas. Jadi mengangkat gini langsung dia angkat tangannya juga udah mulai ngangkat. Sami Allahu liman hamidah. Taruh. Nah, bukan sami Allahu liman hamidah. Enggak ditaruh hamidahnya dengan dia udah selesai, enggak. Tetapi hamidah selesai, dianya di atas. Dan bagi makmum juga bacanya sama. Sami Allahu liman hamidah. Baru dibaca doa. Ya, tidak disunahkan langsung. Imam bilang sami Allahu liman hamidah, ente Rabbana lakal hamd. Enggak. Dibaca sami Allahu liman hamidah. Sama seperti imam. Kalau udah sampai baru engkau baca Rabbana lakal hamdu bil as-samawati ila akhir doa al-mawrud al-warid. Taib. Yang posisi keempat adalah setelah melakukan tasyahud awal. Tasyahud ada dua, kalau sholat maghrib dan sholat yang rubaiyah, thulathiyah dan rubaiyah. Thulathiyah 3 rakaat, rubaiyah yang 4 rakaat, namanya rubaiyah, arba'ah, rubaiyah. Thulathiyah dari kalimat 3, thalathah, thulathiyah. Maka dari tasyahud pertama, bangun dari tasyahud pertama, Allahu Akbar. Nah itu kalau sudah sampai kapan ngangkat tangannya? Masa dari ini udah ngangkat Allah gini-gini, gimana caranya? Susah. Nah mengangkat tangannya ketika tasyahud awal, kan disuruh ngangkat, mulai mengangkat tangan ketika posisi badan sudah dalam posisi ruku ke atas. Sujud, Allah, atau tasyahud, bangun dia, Allah. Pas udah mulai posisinya sama seperti ruku, dia mulai ngangkat. Allahu Akbar. Dan selesainya di akhir. Baru dia naruh lagi tangannya. Untuk melanjutkan sholatnya. Ini tasyahud awal. Fa'idha lam yatashahad. Kalau seandainya dia enggak mau tasyahud. Lam yusan lahu al-raf'al yadin. La yusanu lahu raf'al yadin. Kalau dia ninggalin tasyahud awal, maka tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Adapun bangun dari rakaat pertama dan bangun dari rakaat ke-3. Tadi kan tasyahud itu kan di rakaat kedua. Bangun dari rakaat pertama, Allah dari sujud langsung ke atas. Kan ada duduk baina syajdatain, kemudian dia istirahat, duduk istirahat, sunnah. Kemudian dia bangun. Kalau enggak istirahat juga enggak apa-apa, langsung aja Allahu Akbar. Apakah disunahkan mengangkat tangan? Tidak. Tidak disunahkan. Jadi mengangkat kedua tangan ketika bangun dari duduk atau dari posisi bawah ke atas hanya pada orang yang melakukan tasyahud
awal saja. Itu adalah posisi yang keempat yang disunnahkan raf'al yadain. Wa kullu dzalik warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti dari perbuatannya Rasulullah begitu. Jadi kita niatnya ketika mengangkat kedua tangan adalah sunnah wa mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah melakukan itu saya ngikutin. Ya, mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya. Fahimtum? Wadih? Wadih. Baik, kita lanjutkan satu fasal lagi karena ini adalah fasal yang sebenarnya sebagian udah kita jelaskan. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratnya sujud ada 7. Jadi kalau sujud harus semua syarat ini terpenuhi, kalau enggak sujudnya nanti enggak sah. Sebenarnya biasanya penjelasan ini ada ketika arkanus shalah. Sujud marratain. Nah, sujud tuh caranya gimana? Kan jelasin. Udah ada. Nah, ini pelengkap namanya. Ini bab semuanya ini fasal-fasal ini adalah pelengkap daripada yang sebelumnya. Syaratnya sujud ada 7. Yang pertama an yasjuda ala sab'ati a'dha. Hendaknya dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya. Nanti kita jelaskan. Wa an takuna jabhatuhu maksyufah. Hendaknya yang namanya jabhatuhu, keningnya maksyufah, terbuka. Wat tahamul bi ra'sihi, sedikit menekan dengan kepalanya. At-tahamul artinya sedikit menekan. Biraksihi dengan kepalanya. Kemudian wa adamul huwiyyi li ghairih. Adamu tidak ada huwi, tidak ada pergerakan atau tidak bergerak untuk selain sujud, dengan tujuan selain sujud. Tidaklah bergerak untuk selain sujud. Wa an la yasjuda ala syai', hendaknya dia tidak sujud atas sesuatu yataharraku biharakatih, yang bergerak dengan pergerakannya. Wartifa'u asafilihi ala a'alih. Wartifa' dan tingginya, asafilihi artinya duburnya atau bokongnya. Asafilihi artinya bagian belakangnya, maksudnya bokongnya. Enggak apa-apa ditulis begitu. Memang namanya begitu. Ala a'ali, terhadap bagian atas badannya, yaitu kepala. A'ali asyai' ra's, kepala. Asafil bagian bawahnya. Wat tuma'ninatu fih, dan wajib tuma'ninah di dalamnya. 7. Syarat pertama, hendaknya dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Apa aja 7 anggota tubuh? Gampang sebenarnya. Ya. Cuman kening, kemudian kedua telapak tangan. Nah, ini sabatu a'dha. Masalah apa? A'dha'us sujud sab'ah, itu tak sebutin. Fasal yang selanjutnya itu khatimah a'dha'us sujudi sab'ah. Anggota sujud ada tuh 7. Apa aja? Al-jabhah. Itu lengkapin doang, ini ngelengkapin yang sebelumnya. Al-jabhah yaitu kening. Butun asabi'il kaffain, bagian dalam, butun, bagian dalam. Bagian maksudnya bagian dalam tuh telapak tangan bagian dalam. Asabi'il kaffain, jari-jari kaki, jari-jari tangan, afwan. Warrukbatan, dan juga 2 lutut. Wabutun asabi' rijlain, dan bagian dalam jari-jari kaki. Ada berapa tuh? Tuh, 2, 3, 4. Hah? 1, yang pertama jabhah 1. Habis itu yang kedua 2. Yang kedua ini ada 2, berarti apa? 3 jadinya. Yang ketiga ini yang disebutin ada 2 lagi. Hah? Berarti 2, 6. Tambah 1 jabhah. 1, ini 2 nih. Lutut, kaki. Ini gampang. Kalau sudah hafal juga ngerti ente. Mafhum ada setiap hari juga sujud ente. Kamu sujud gimana ente? Lemprak gitu. Kan enggak, sujudnya begitu. Apa yang ente tempelin ke bawah? Itu kening, kedua tangan, lutut, kaki. Ya, yang sering orang tidak memperhatikan kaki. Jarang orang sujud lututnya ke atas. Jarang. Ya, atau tangannya satu ke atas, jarang. Walaupun bisa aja. Sujud, tangannya garuk-garuk sampai selesai sujud. Habis itu bangun, Allahu Akbar. La yasih. Karena dia enggak sujud dengan 7 anggota tubuhnya, enggak nempel. 1 tangan doang. Seringnya kaki, kadang-kadang kaki dia letakkan seperti ini, belakang. Butun itu kan bagian dalam, bagian telapaknya. Dia naruhnya begini. Nah, kalau begini enggak sah kakinya. Atau diangkat kakinya, enggak ditempelkan. Nah, butun di sini bagian dalam walaupun dengan ujungnya. Enggak harus dengan begini. Dilekuk, enggak harus.
Cukup dengan ujungnya aja udah cukup. 7 anggota tubuh daripada sujud harus diletakkan. Dan syaratnya selanjutnya dibilang apa? Antakuna jabhatuhu maksyufah. Hendaknya yang namanya keningnya ini maksyufah, terbuka. Tidak ada sesuatu yang membuat keningnya ini tertutupi. Yang tentunya tertutupi dengan sesuatu yang terbawa. Seperti yang nanti akan disebutkan. Maksyufah di sini terbuka. Apakah harus semua dari ujung ke ujung keningnya semua dibuka? Jawabannya tidak harus semua. Walaupun sedikit. Jadi semua tertutup, kecuali tinggal segini doang. Kena tek. Waktu sujud nempel. Itu bagian yang terbuka itu nempel. Segini doang. Cukup tidak? Cukup. Bisa. Ya. Tapi kalau seandainya tidak terbuka, maka tidak sah. Semuanya tutup. Masya Allah, perbanin semua. Atau imam aja begini. Kofi aja begini. Kofil. Sujudnya di atas imamahnya. Atau di atas kofiahnya. La yasah. Nggak sah. Kenapa? Karena antakuna jabhatuhu maksyufah. Hendaknya keningnya itu terbuka. Ya, tidak ada sesuatu yang menutupinya. Termasuk yang menutupinya, kalau enggak dia itu kepalanya, apa namanya Ustaz Muhammad, yaitu kofiahnya, bahkan rambutnya. Rambutnya panjang, ponian sampai sini. Ketika sujud sama sekali enggak ada yang terbuka dari jabahnya. Yang nempel. Enggak bisa, enggak sah. Karena yang namanya keningnya tidak terbuka. Itu syarat kedua. Ketiga, at-tahamul bi ra'sihi. Sedikit melepaskan dan memberikan beban dengan kepalanya. Jadi kepalanya itu jangan ngambang bahasanya. Kalau ada orang naruh kepalanya tapi ngambang, nempel sih nempel, tapi ngambang, ditahan sama dia. Tahu nggak? Jadi kalau nempel cuma gini aja deh. Nempel, tapi ngambang, nggak sah. Harus sedikit dilepas, tapi jangan dikeruk ke bawah. Jadi sakit, nggak, lepas aja. Agak tertekan. Sekiranya, kata para ulama, sekiranya. Kalau seandainya ada kapas ditaruh, nanti kapasnya bakal turun. Nggak harus nempel ke bawah, nggak. Kapasnya bakal turun. Jadi kalau seandainya kasur atau apa begini, sahnya gimana? Harus tekan gitu? Enggak. Ente taruh jidatmu, lepaskan kepalamu. Keningmu ente taruh, lepaskan kepala. Maksudnya jangan ditahan. Cukup. Itu sudah cukup. Itu namanya tahamul bira'sihi. Sedikit menekan atau melepas daripada kepalanya. Menekankan ke anggota tubuhnya. Jangan ngambang. Tidak boleh. Kalau ngambang itu kan ini ada kapas, dia naruh, ini doang. Nempel, tapi nggak dilepas sama dia, nggak sedikit dibebani, itu nggak sah. Kemudian adamul huwi li ghairihi, tidak boleh tujuannya sujud adalah tujuan yang lain, bukan sujud. Misalnya terdorong orang, amin, udah selesai memang, temennya dorong, atau apa kayak gitu, bikin dia kaget gitu misalnya. Wow, terus kalian sujud deh. Udah jatuh sekalian deh, nggak boleh sekalian. Nah itu karena apa? Huwi, yang namanya huwi itu bergerak, bertujuan untuk sujudnya ini nggak ada, harus ulang. Kalau seandainya ada yang dorong sehingga dia jatuh tersungkur, dia bilang ya udah deh, memang posisi anda sekarang sujud sekalian, nggak bisa. Nanti balik lagi ke atas, sujud lagi. Kecuali kalau memang sudah niat, Allah, kedorong, nggak masalah. Ya, jadi ada dua tujuan. Atau sekalian mau garuk-garuk, atau mau nyingkirin sesuatu di bawah. Wah ada sesuatu, anu mau singkirin nih. Ya pindahin ke sini karena berbahaya atau apa. Sekalian sujud, sekalian berarti ada dua tujuan. Mau sujud sekalian mau mindahin barang sesuatu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Al-isyraq fil ghasad la yadur, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ada tujuan sujud sama sekali, cuman tujuannya mau atau tujuannya jatuh atau dia memang begitu doang. Tidak ada tujuan mau sujud. Terus baru kepikir dia bilang, sekalian deh sujud. La yasah. Itu artinya adamul huwiyyi li ghairihi, tidak boleh dia bertujuan untuk selain sujud. Kemudian wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatih. Nah, ini sebenarnya sama jabhatuhu maksyufah, ini kawanan nih, temenan. Kalau maksyufah itu tadi biar kayak kofiah kayak apa enggak ada. Tapi yataharrak bi harakatih ini kadang-kadang sesuatu yang lain lagi. Seperti apa? Seperti syal. Syal dipakai. Sujud, Allah sekalian deh naruh, Allahu Akbar, sujud di atasnya.
Ketika setelah sujud dia ngangkat Allah, ngikut, syalnya masih ngikut sama dia. La yajuz. Sujudnya ente nggak sah. Kenapa? Karena engkau sujud di atas sesuatu yang setelah itu dia bergerak dengan pergerakanmu. Kecuali kalau syalnya ditaruh. Allahu Akbar. Boleh. Atau dia sudah ditaruh gini, masih begini, Allahu Akbar. Ditaruh, habis itu dilepas, ditaruh begini, dibiarkan di bawah. Allahu Akbar itu dibiarin. Ya sah, la ba'sa bih. Seperti ini juga kejadiannya ketika perempuan yang pakai mukena, pakai baju sholat. Kadang-kadang dia sujud, capek, kotor, mukenanya ditaruh di bawah. Dibuka sama dia. Sujudnya di atas mukenanya, di atas baju sholatnya. Habis itu dia bangun lagi, baju sholat kan pasti ngikut bareng. La yasah sujuduha. Gak sah sujudnya dia. Paham toh? Hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Nah, wartifa'u asafilihi ala a'ali, hendaknya bagian bokongnya ini di atasnya bagian kepala. Kalau sujud kan begini. Enggak, dia sujudnya begini, lurus. Udah gue begini aja. Atau dia sujud di atas sesuatu yang tinggi. Ada meja, dia sujud di atas meja. Akhirnya posisinya, Allahumma shalli ala Muhammad, posisinya bokongnya dia enggak lebih tinggi dari kepala. Kepalanya di atas. Gini sih, di atas. Gimana itu? Laisah. Nggak sah. Kenapa? Karena bagian bokongnya nggak lebih tinggi dari bagian kepala. Namanya sujud harus begitu. Kemudian apa? Wat tuma'ninatu fi, hendaknya ada tuma'ninah di dalamnya. Ya, jadi disyaratkan juga adalah at-tuma'ninah. Seperti yang sebelumnya kita udah jelaskan. Tuma'ninah artinya apa? Tenang, diam. Aqallu qadru tuma'ninah, paling minim daripada kadar tuma'ninah berapa? Sesuai lafaz subhanallah. Subhanallah berarti berapa? Ini 1 detik atau bisa diambil 2 detik lah. 2 detik. Allahu Akbar. Tuh 2. Itu udah tumanina. Tapi tidak dianjurkan bagi seseorang untuk sholat dalam keadaan dalam keadaan yang penting tumanina dapat udah. Jangan dong. Ente nikmatin sholat, sujud dengan benar, ruku dengan benar. Sebagaimana dalam hadis, atimur ruku' wa sujud, sempurnakan rukuk kalian, sujud kalian. Jangan yang penting sah, yang penting sah. Ini yang penting sah ini jauhin dari benaknya kita. Jangan kayak gitu. Yang penting sempurna, dan yang penting bagaimana caranya sholat kita diterima. Bukan yang penting saya mengerjakan sholat. Jauhin kalimat atau di hati kita, yang penting anak sholat. Yang penting bagaimana caranya sholat saya diterima. Itu yang kita pikirkan. Bukan yang penting saya sholat. Penting anak gak dosa, gak ninggalin sholat. Enggak. Ini pemikiran orang yang gak ngerti muamalah sama Allah. Muamalah sama Allah, yang penting engkau mengerjakan sesuatu diridhoi oleh Allah, diterima. Bukan asal-asalan. Pentingkan itu. Pentingkan khusyuk di dalam sholat. Tidak bergerak. Tidak nengok kanan kiri. Tidak ngelirik kan. Nggak batal, ngelirik doang nggak batal, bahkan nggak makruh kalau sebagian ulama. Al-muhim, debat fikih dalam masalah begituan nggak pantas. Kerjakan sholat dengan sesempurna mungkin. Allahu Akbar, takbir dengan baik, membaca dengan pelan-pelan, menghayati apa yang dibaca, suratnya dibaca dengan baik. Kalau kita udah punya hafalan surat-surat yang kita hafal, kita cicil di dalam sholat sunnah kita. Belajar begitu tuh. Sholat sunnah misalkan ba'diyah al-isya, ba'diyah al-isya, setelah ba'diyah al-isya nggak ada apa-apaan, paling makan doang. Baca surat yang ente hafal, ente bagi juga nggak masalah. Wah, anda sudah hafal surat An-Naba, baca 5 ayat darinya. Rakaat kedua lanjutin. Nanti ente lanjutin. Kalau bisa 1 surat sekalian. Jadi ini surat atau ayat yang surat-surat yang itu udah hafal dipakai untuk sholat. Bukan cuman sekedar untuk di store doang, habis ini hilang, lupa. Tapi kalau dipakai jadi amal. Walaupun kita hafal sedikit, tetapi sudah mengamalkan, menggunakan ayat-ayat ini atau surat-surat ini untuk dibaca di waktu sholat. Itu begitu. Jadi jangan terburu-buru dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Khatimah ini udah kita jelaskan yang tadi. Selanjutnya, Allahu a'lam.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال. أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين، وجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وصلاح الشؤون ونور القلوب ويستر العيوب على هذه النية وكل صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه لنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطع أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.